Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, menanggapi ancaman sanksi PDI Perjuangan kepada kader yang mendeklarasikan sebagai capres, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan bahwa dirinya saat ini tengah fokus untuk penanganan COVID-19 di wilayahnya. Selain mengatakan bahwa dirinya fokus untuk penanganan COVID-19 di Jawa Tengah, jawaban tegas juga dilontarkan Ganjar saat disinggung adanya deklarasi dukungan terhadap dirinya untuk maju di Pilpres 2024. Orang nomor satu di Jawa Tengah ini menyerahkan sepenuhnya urusan pencapresan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Terkait itu Pak, apa sanksi tanggapannya dari sanksi Sekjen PDIP Pak, seperti apa sanksi ya? tanggapannya? Katanya Pak Sekjen Apabila kan ada yang dideklarasikan atau mendeklarasikan sebagai di Pilpres 2024 katanya akan ada sanksi disiplin. Kalau saya membacanya satu tugasnya ngurus COVID, urusan Pilpres urusannya Bu Mega. tegak lurus ya Pak. Terima kasih banyak Pak Ganjar. Saudara, PDI Perjuangan mengatakan sanksi disiplin akan tegas diberikan kepada kadernya yang mencalonkan diri dalam Pilpres 2024 atau ikut dalam deklarasi Pilpres sebelum secara resmi PDI Perjuangan. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP sudah mendapat dukungan untuk maju Pilpres 2024. Lalu akankah Ganjar terkena sanksi dari PDIP dan apa sanksinya? Untuk membahasnya sudah hadir Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer dan Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Selamat petang Bung Kodari, juga Bung Noel. Selamat sore Mbak Mika. Ya, saya Sore, mengucapkan Mas selamat Kodari. kepada Bung Noel. Ya, akhirnya ketemu lagi di layar ini. Ya, Saya ke gitu Bung kan, Noel ya. dulu nih. Tadi Pak Ganjar kan jawab bahwa saat ini belum mau mikirin soal itu dan menyerahkan ke Ketua Umum PDIP. Kok kalau dari Joman udah kekeh banget untuk mengajukan Pak Ganjar? Kita ini kan pertama bukan kader partai. Kedua, kami juga tidak terjebak dengan struktur dan kebijakan partai. Kami sebagai warga negara, warga bangsa atau rakyat punya hak juga menentukan arah bangsa ini, pemimpin bangsa ini, dan masa depan bangsa ini. Kemudian salahnya di mana? Nah, pertama itu. Kedua, sanksi itu kan diberikan ketika kader PDIP yang menyalonkan diri. Mas Ganjar kan tidak menyalonkan diri. Kedua, akan diberikan sanksi ketika orang itu hadir di acara deklarasi. Mas Ganjar nggak pernah hadir di acara deklarasi kita. Artinya gini, apapun bentuk ancaman yang dilakukan PDI terhadap gerakan ini, kami tetap akan terus bergerak. Kami nggak peduli. Kami nggak ada urusan dengan kebijakan partai. Artinya gerakan ini adalah gerakan panggilan sejarah. Ini tugas sejarah ini yang kami harus tuntaskan dengan baik. Oke, nah Bung Noel, kalau tadi Pak Ganjar masih belum mau mikirin soal ini, tapi di sisi lain juga kan mekanisme partai berjalan. Sebenarnya kalau dari Joman melihat apakah ini terlalu dini atau tidak untuk mencalonkan nama Pak Ganjar? Bangsa ini juga dimerdekakan nggak terlalu dini. Semua juga orang-orang tua itu ngomongnya terlalu dini nggak ada. Kita semangat anak muda. Sama ketika Bung Karno diculik di Rengas Dengklok juga, semua orang bilang belum waktunya merdeka, Republik ini dimerdekain aja. Loh, kenapa rupanya menentukan masa depan bangsa ini kayak menjadi sesuatu yang haram? Oke, jadi kalau dari Joman melihat nggak ada masalah, toh nggak terkait dengan partai kalau gerakannya Joman. Kalau Bung Kodari melihat apa sih sebenarnya yang jadi problem dari deklarasi Joman ini yang ditanggapi oleh PDI Perjuangan? Sebetulnya sih nggak begitu masalah ya. Kalau Noel bukan orang PDIP. Cuman kalau Noel orang PDIP ya tentunya Noel harus siap-siap dengan sanksi misalnya berupa pemecatan begitu. Ya saya terus terang ingat pengalaman teman saya Budi Ari Setiadi ya, itu teman saya kuliah dulu tuh di UI. Dia tahun 2013 kalau nggak salah mendeklarasikan pro Jokowi begitu, dan ya kena semprit oleh Pak Sekjen waktu itu namanya Cahyokumolo begitu. Jadi sebetulnya Bung Noel ini cuma mengulangi sejarah saja, sejarahnya Budi Ari Setiadi yang disemprot oleh Cahyokumolo, Sekjen pada waktu itu, dan pada hari ini disemprot oleh Hasto Kristianto, dan itu juga Sekjen PDI Perjuangan. Nah, kalau dilanjutkan pada tahun 2014, akhirnya ternyata PDIP mendukung Pak Jokowi, begitu ya. Tadinya disemprit loh, karena mendukung Pak Jokowi, akhirnya malah mendukung Jokowi secara resmi, PDI Perjuangan,
dan setelah menang Pak Cahyokumolo itu menjadi menteri gitu. Jadi saya prediksi dengan sempritnya Mas Hasto kepada Immanuel Ebenezer ini, maka Mas Hasto akan jadi menteri nanti pada periode yang akan datang. Nah ini sih pesannya Bung jadi, Kodari ngomongin periode yang ya. akan datang. Saya mau tanya Bung Kodari, apakah ini karena beda mekanisme saja sebenarnya antara PDIP dengan relawan kerjanya? Kalau PDIP kan menunggu memang itu hak prerogatifnya Bu Mega kalau dari aturan partai. Kalau relawan bisa kapan aja, begitu nggak Bung Kodari? Iya. Kalau saya sih sebetulnya melihat pernyataan ini agak normatif sesungguhnya ya. Karena begini, sesungguhnya kan PDI, walau bagaimanapun Mas Ganjar itu tetap adalah kader PDI Perjuangan gitu. Jadi istilahnya anak kandung PDI Perjuangan itu sendiri gitu. Cuman Mas Hasto sebagai sekjen saya lihat ingin menegakkan disiplin partai. Dan yang kedua, mau mengirim pesan kepada semua pihak, termasuk kepada Joman, termasuk kepada Immanuel Ebenezer, bahwasannya prerogatif untuk mengambil keputusan mengenai presiden itu adalah di tangan Ibu Mega, begitu. Jadi tujuannya menurut saya lebih mengirim pesan ke sana, gitu ya, ketimbang betul-betul mau menskakmat atau kasih kartu kuning atau kartu merah kepada Immanuel Ebenezer, begitu. Kecuali tadi kalau Noel adalah orang PDI Perjuangan. Nah, itu yang harus diklarifikasi kepada Noel. Begitu. Jadi kalau kader itu masalah, tapi ini mengingatkan saja bahwa keputusan tertinggi nanti di partai. Begitu. Iya, sebetulnya kan begini, Noel ini kalau menurut saya sih memang orang partai sesungguhnya, tapi partainya namanya Jokowi. Gitu. Iya, karena kalau kita lihat sejarahnya dari 2013-2014, pertama dukung Pak Jokowi. Lalu Pak Pilkada Jakarta mendukung Ahok, ya. Beliau ini mendirikan Batman, ganti baju jadi Batman gitu. Karena beranggapan bahwa di Jakarta ini banyak penjahat yang intinya pokoknya bagaimana keputusannya Pak Jokowi begitu kalau zaman. Iya, nah dia melihat bahwa di Jawa Tengah ini ada figur yang namanya Ganjar Pranowo, mungkin karena sama-sama dari Jawa Tengah, begitu sama-sama suku Jawa. Lalu kemudian ya dianggap bahwa inilah the next Jokowi, begitu. Saya Dan tanya, dia mendirikan GP Mania, begitu. Jadi sebetulnya kan ini tafsirnya Bung Noel bahwa Ganjar Pranowo ini adalah tongkat estafet atau penerus yang pantas untuk Jokowi. Oke, jadi gitu. Nah, siapapun kan kan boleh saja punya pendapat. Saya tanya dulu ke Bung Noel, sebenarnya sebelum dan setelah deklarasi ini sempat ada komunikasi dengan Pak Ganjar atau enggak sih? Nggak pernah. Kita nggak punya komunikasi dengan Mas Ganjar. Lantas kami juga nggak punya ya apapun lah yang saya yakin pernyataan Mas Hasto itu terjadi mungkin karena ada semacam pemikiran yang liar di benaknya mungkin ya. Sekali lagi, kita tidak dibawa komando Mas Ganjar, kedua nggak pernah komunikasi dengan Mas Ganjar. Oke. Izin Bung Noel, tampaknya feedback karena suara di Zoom-nya juga dinyalakan, boleh di-mute saja untuk yang di Zoom-nya, jadi biar satu suara. Nah kalau Bung Noel melihatnya bagaimana? Sekarang kan posisinya bisa jadi kalau belum ada komunikasi sama Pak Ganjar, berarti bisa saja Pak Ganjar misalnya tidak mau. Atau misalnya nanti partai memutuskan tidak mengusung Pak Ganjar, jadi gimana kalau dari Bung Noel? Ada kemungkinan itu kan? Ya kemungkinan kan selalu ada Mbak. Gitu. Kemungkinan untuk ditolak ada, kemungkinan untuk diterima ada. Tapi gini, Bu Mega itu sosok ketua umum partai yang sangat rasional memahami realitas politik. Karena nggak mungkin juga mendorong atau mengendorse kader-kader yang secara elektabilitas itu rendah. Dan itu juga akan menjadi pertimbangan beliau untuk 2024 nanti. Walaupun kita lihat siapapun memang punya potensi. Ya silakan aja potensi kader-kadernya untuk dikeluarkan. Nah, disitulah kami coba melihatnya kok pernyataan Sekjen PDIP ini menurut kami sebagai elit partai atau pengurus partai kedua di dalam tubuh partai tidak punya kedewasaan dalam merespon apa yang kami lakukan. Seharusnya apa yang dilakukan oleh relawan-relawan non-partisan ini itu sebuah berkah buat PDIP. Karena kenapa? Kadernya dilirik, gitu loh. Ini kan kami ini kan bukan kompetitornya. Kami nggak punya kepentingan untuk jadi presiden, kami nggak punya kepentingan untuk jadi gubernur, tapi nggak punya kepentingan untuk yang lain-lain, apalagi untuk kepentingan untuk jadi ketua umum partai. Jangan dianggap relawan yang jadi kompetitor dong. Oke. Gitu. Oke, kalau Bung Kodari melihatnya apakah
yang jadi responsnya PDIP itu wajar saja. Kalau tadi kan Bung Kodari ada 2 pesan yang mungkin ingin disampaikan PDIP. Tapi sebetulnya kalau tadi dianggap oleh Joman tidak dewasa, apakah kalau dari Bung Kodari sebaliknya biasa-biasa saja? Ya, saya melihatnya dinamika yang biasa ya, karena kan kita bicara 2 entitas yang berbeda, yaitu satu partai politik, satunya lagi relawan, begitu. Otomatis, karena ini 2 entitas yang berbeda, logika keorganisasian, logika tindakannya sangat-sangat berbeda, begitu. Kalau bicara partai politik, tentunya harus ikut dengan SOP atau ADART partai, begitu. Apalagi namanya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu bukan cuma istilahnya strukturnya yang istilahnya top down dari Bu Mega ke bawah. Bahkan ada terminologi kader itu harus tegak lurus. Nah, tegak lurus ke atas gitu. Jadi dari atas komando ke bawah, di bawah ini tegak lurus ke atas begitu. Sementara Bung Joman lagi kan memang ya itu tadi saya bilang sebetulnya kan ya GP Mania ini kan aja reinkarnasi dari Joman aja gitu loh. Asli Joman. Jadi komandonya itu adalah Immanuel Ebenezer sendiri dan teman-temannya yang punya ide dan pemikiran yang sama begitu. Ya seperti saya aja, orang-orang punya ide dan pemikiran yang sama lalu kemudian berkumpul. Kita tidak punya ADART, kita tidak punya istilahnya perintah dan ya kita nggak bisa memberikan anggota mau ikut ya iya, enggak ya enggak, kira-kira begitu. Ya karena mekanisme organisasinya beda, tapi kan beda. Kalau biasanya yang jadi salah satu tolok ukur ini elektabilitas. Saya akan gambarkan dulu kepada Anda, saya tampilkan dulu ya Bung Kodari juga Bung Noel. Ini ada data sejumlah grafis elektabilitas terhadap sejumlah calon presiden dari beberapa lembaga, salah satunya Indobarometer. Kalau dari surveinya Indobarometer misalnya, di sini posisinya Pak Ganjar ada di keempat, 7,7%. Ada juga kader PDIP lain ya, ini Mbak Puan dengan 1%. Ada Mas Ganjar dan Mbak Puan ini memang selalu disandingkan kalau kita lihat. Begitu pula kalau kita lihat dari surveinya Indikator Politik Indonesia, ini ada nama Mas Ganjar ini 20,8%. Dan juga Puan Maharani di 0,4%. Jadi terlepas dari pertama elektabilitasnya memang Mas Ganjar ini termasuk 1-5 besar lah ya. Nah tapi kalau Joman melihat apakah dengan adanya deklarasi lebih awal ini bisa merugikan Mas Ganjar atau justru bisa menambah elektabilitas? Tapi saya ke Mas Kodari dulu. Mas Kodari lihatnya gimana? Karena tadi kan surveinya dikeluarkan oleh Indobarometer juga. Baik, pertama survei Indobarometer itu sudah lama sekali ya, dan kita tahu bahwa survei itu sangat dinamis. Jadi di survei itu Mas Ganjar masih sekitar 7%-an dan pada saat itu pola besarnya adalah bahwa yang papan atas itu cuma 2 nama, yaitu Pak Prabowo dan Anies Baswedan. Nah ini sudah mengalami dinamika. Ya sekarang ini Mas Ganjar itu sudah papan atas ya. Jadi dia adalah salah satu dari 3 nama dengan suara paling tinggi ya, yang kompetitif bersaing dengan Pak Prabowo dengan Mas Anies Baswedan begitu. Jadi ya itulah sebabnya kemudian kebetulan Noel ini menyebutnya sebagai GP Mania, Ganjar Pranowo. Jadi sebetulnya memang CC. Jadi calon presiden itu memang seperti sepeda motor. Ada motor bebek cc-nya 1.150, lalu ada motor yang menengah ya kira-kira 350-500 cc dan ada MotoGP itu syaratnya untuk bisa ikut MotoGP itu adalah 1.000 cc. Jadi pada hari ini ada 3 nama dengan cc 1.000 ya, Ganjar, Prabowo dan Anies Baswedan. Saya lihat itu yang menyebabkan kenapa Joman ini ya Immanuel Ebenezer ini ngomong-ngomong itu Joman masih Zoom-nya masih Joman loh, belum ganti GP Mania. Buru-buru diganti. Itu sebabnya dia deklarasi sekarang kan begitu kan? Deklarasi sekarang. Nah, tetapi balik lagi di internal PDI Perjuangan itu kata kunci ada di Bu Mega. Secara resmi ya. Tetapi secara tidak resmi sesungguhnya ini yang sebetulnya tadi belum disampaikan. Sesungguhnya sudah ada calon begitu. Namanya Mbak Puan. Yang balihonya dipasang secara resmi begitu. Nah, pada titik itu sesungguhnya ya saya melihat walaupun Mas Hasto mengatakan Ibu Mega keputusan akhir, tetapi pada sisi yang lain ini ada tokoh dari PDI Perjuangan yang ya dipasang di mana-mana dan itu benturan dengan Joman. Coba misalnya Immanuel Ebenezer pasang foto Mbak Puan, ya deklarasi mendukung Mbak Puan, ya katakan Mbak Puan the next Jokowi. Begitu. Jadi mau tidak mau Bung Kodari ini terkait juga dengan ada namanya Mbak Puan Maharani. Iya, jadi Noel ini salah sebut dia ini, salah sebut. Oke. Kalau dari saya ke Bung Noel dulu, Bung Noel.
Saya usul namanya PM Mania, PM Mania. Saya ini ke Iya, Bung Noel dulu, Bung Noel. Tapi kan pada akhirnya nanti keputusannya di partai, karena gimana pun juga capres itu butuh kursi partai. Saat ini Pak Ganjar adalah kadernya PDI Perjuangan. Deklarasi lebih awal ini apakah, kalau menurut Bung Noel, apakah bisa jadi mempersulit nantinya Pak Ganjar mendapatkan dukungan dari partai? Karena mau tidak mau kan harus diusung oleh partai dulu. Memang itu kan partai tetap mekanismenya mekanisme partai kita sadar sekali. Tapi juga gini, partai juga harus mampu melihat kebutuhan di luar sana. Karena slogan partai PDIP dari dulu yang kita lihat merakyat ini bahwa pemimpin yang baik itu harus lahir dari rahim rakyat. Nah hari ini kita melihatnya Mas Ganjar ini sosok yang lahir dari rahim rakyat itu sendiri. Artinya nggak mungkinlah PDI untuk mengkhianati apa yang pernah dia cita-citakan. Apalagi PDIP ini adalah partai ideolog yang sangat ideologis gitu. Jadi sekali lagi kami tetap menghormati keputusan partai. Tapi juga partai juga harus berani punya kedewasaan untuk menghormati keputusan atau sikap yang kita ambil sebagai warga bangsa atau sebagai kader bangsa yang tidak partisan ini. Jangan dianggap kami sebagai kompetitornya. Kami bukan pendiri partai, kami bukan ketua umum partai. Kami juga tidak punya kepentingan untuk menjadi menteri, apalagi jadi gubernur, apalagi jadi presiden. Yang kami usung ini adalah kader partai, kader partainya PDI Perjuangan. Oke, baik. Mas Ganjar Pranowo yang disampaikan tadi persis oleh Mas Kodari, the next Jokowi. Nah kemudian ada Mbak Puan, istilahkan saja nggak apa-apa. Toh Mbak Puan juga bagian dari yang layak juga lah untuk ke depan untuk diusung oleh siapapun. Ditangkap maksudnya Bung Noel. Terakhir saya Bung Kodari sedikit saja singkat. Jadi sekarang apakah langkah ini justru bisa merugikan Mas Ganjar untuk mendapatkan dukungan dari PDIP atau seperti apa? Kalau saya melihatnya kalau terjadi benturan seperti ini malah bisa menimbulkan dukungan kepada Mas Ganjar ya. Walaupun pada sisi yang lain bisa jadi PDI Perjuangan pendukungnya Mbak PM juga akan makin kencang katakanlah begitu. Tapi balik lagi ya, kasus ini menurut saya adalah semacam ulangan dari peristiwa Pak Jokowi didukung di tahun 2013. Kalau trajektorinya dikembalikan ke sana, maka yang naik yang kemudian diputuskan adalah Pak Jokowi begitu. Tetapi kan situasinya agak beda. Dulu ada relatif nggak ada calon dari internal PDI, tetapi sekarang ada internal namanya Puan Maharani. Dan itu menurut saya tantangan yang sangat besar bagi Noel dan kawan-kawan. Dan nanti kita akan lihat bagaimana sikap kalau di PDIP mekanismenya adalah hak prerogatif dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Terima kasih. Mendukung kembali Pak Jokowi. Itu agenda sendiri ya Bung Kodari. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Bung Kodari. Terima kasih juga Bung Noel atas waktunya di Kompas Petang. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi.